Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas konsep dasar cloud computing, termasuk nanti ada definisinya dan cara kerjanya. Nah, kita juga akan mengenal berbagai macam jenis-jenis layanan cloud ya, seperti ada IaaS, kemudian ada PaaS dan SaaS, serta nanti manfaatnya di berbagai macam dunia bisnis dan teknologi. Nah, khususnya dalam hal ini ya untuk efisiensi operasional, kemudian penghematan biaya dan fleksibilitas. Nah, selain itu, kita akan membahas ya penerapan cloud computing ya di berbagai macam sektor baik dari segi bisnis maupun teknologi untuk menunjukkan sebuah relevansi praktisnya. Oke, kita akan masuk ke poin pertama itu ada tentang definisi atau pengertian dari cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan sebuah teknologi ya yang nanti memungkinkan si pengguna untuk menyimpan, kemudian mengelola dan mengakses data serta aplikasi melalui sebuah internet tanpa nantinya perlu bergantung kepada perangkat fisik ya atau server lokal. Nah, di dalam cloud computing data dan aplikasi ini akan disimpan di pusat data penyediaan layanan cloud ya, dan pengguna nanti dapat mengaksesnya secara online dari berbagai perangkat. Nah, di sini ada konsep dasar ya, konsep dasar dari cloud computing. Nah, istilah cloud ini mengacu pada sebuah jaringan server ya, server besar yang saling terhubung dan tersebar di berbagai lokasi secara global. Nah, server-server ini nantinya dia akan menyimpan dan memproses data ya untuk banyak si pengguna dari berbagai macam wilayah. Nah, dengan adanya cloud computing nantinya si pengguna tidak memerlukan perangkat keras tambahan ya untuk menyimpan data atau menyalin aplikasi serta semua sumber daya itu akan disediakan oleh penyedia layanan ya dan dapat diakses melalui sebuah koneksi internet. Nah, di sini ada cara kerjanya ya. Nah, cloud computing ini dia akan bekerja ya dengan memvirtualisasi sumber daya komputasi ya, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak yang berada di pusat data dan menghubungkannya ke dalam sebuah internet. Nah, di sini ada beberapa langkah yang mengenai bagaimana cara kerja dari si cloud computing. Nah, yang pertama, ini ada virtualisasi dan penyimpanan data di pusat data. Nah, maksudnya ini ya, penyedia layanan cloud ya seperti ada Amazon Web Service atau disingkat AWS, kemudian ada Microsoft Azure dan Google Cloud. Nah, ini memiliki pusat data besar ya yang terdiri dari banyak server khusus. Nah, server-server ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar, seperti ada file, kemudian aplikasi, basis data, dan layanan digital lainnya. Kemudian, yang kedua itu ada koneksi internet sebagai sebuah penghubung. Nah, data dan aplikasi yang tersimpan di pusat data tersebut akan mudah diakses ya melalui sebuah koneksi internet. Nah, pengguna nanti hanya perlu ya menggunakan aplikasi atau situs web ya untuk mengakses layanan cloud ya tanpa memerlukan sebuah perangkat keras tertentu. Nah, cukup dengan perangkat umum ya, seperti laptop, komputer, atau smartphone. Kemudian yang ketiga ini ada penggunaan model berbasis layanan. Nah, cloud computing dia akan menyediakan berbagai model layanan utama yaitu ada IaaS ya, atau kita sebut dengan infrastruktur as a service dan nantinya ini dia memiliki ini ya atau memberikan sebuah infrastruktur dasar ya seperti server, kemudian jaringan dan penyimpanan yang dapat dikelola langsung oleh si pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka nantinya. Lalu yang kedua itu ada PaaS ya atau platform as a service. Nah, ini nantinya dia akan menyediakan sebuah platform ya bagi si pengembang untuk membangun, kemudian menguji dan mendistribusikan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di bawahnya. Nah, ketiga adalah SaaS yaitu atau software as a service yang nantinya akan memberikan sebuah akses langsung ya ke perangkat lunak yang dihosting melalui sebuah cloud seperti aplikasi email atau manajemen dokumen yang biasanya digunakan oleh si pengguna langsung gitu ya. Nah, itu merupakan cara kerja dari si cloud computing. Lalu kita akan masuk ke poin kedua ya ini ada komponen dari cloud computing. Nah, di sini di komponen cloud computing ini terdapat tiga komponen utama ya di dalam cloud computing yang bersama-sama nanti akan membentuk sebuah fondasi layanan cloud. Nah, ketiga komponen tersebut adalah sebuah infrastruktur, kemudian ada platform dan aplikasi. Nah, masing-masing dia memiliki peran ya, peran yang sangat penting di dalam menyediakan layanan yang dapat diakses melalui sebuah internet. Nah,
Di set ini nantinya kita akan mencakup diagram atau ilustrasi ya untuk membantu nantinya para adik-adik semua yang memahami bagaimana hubungan antara komponen-komponen tersebut. Oke, yang pertama kita akan masuk ke infrastruktur ya. Nah, infrastruktur ini merupakan lapisan lapisan dasar ya di dalam sebuah computing yang nanti akan mencakup itu ada perangkat keras dan elemen jaringan yang nanti akan memungkinkan layanan cloud berjalan. Nah, infrastruktur ini terdiri dari tiga komponen utama ya, yaitu ada server, kemudian ada jaringan dan penyimpanan yang menyediakan sumber daya dasar untuk sebuah komputasi, penyimpanan data dan komunikasi antar perangkat. Nah, di sini kita akan lihat ya, ada pertama itu server ya. Ini ada merupakan komponen dari infrastruktur ya. Server ini nantinya server merupakan suatu komputer ya atau perangkat fisik yang nanti akan memproses suatu data ya. Nah, di dalam cloud, server akan ditempatkan di pusat data milik si penyedia layanan ya dan dikelola untuk mendukung beban kerja besar dari berbagai si pengguna. Lalu kemudian ada jaringan. Nah, jaringan ini infrastruktur cloud yang nanti akan menggunakan sebuah jaringan internet ya untuk menghubungkan si pengguna dengan sumber daya cloud sehingga nantinya data dan aplikasi ini dapat diakses dari perangkat mana saja yang terhubung ke sebuah internet. Nah, kemudian ada storage ya. Nah, ini merupakan penyimpanan di cloud ya nantinya memungkinkan si pengguna untuk menyimpan data tanpa perlu memiliki perangkat penyimpanan fisik ya. Baik itu kapasitas penyimpanan ini dia bersifatnya fleksibel ya, nanti bisa dapat ditambah ataupun dikurang sesuai dengan si kebutuhan pengguna. Nah, contohnya misalnya ini ya, seperti layanan Amazon Web Service atau iOS. Dan dia akan menawarkan sebuah infrastruktur cloud yang melalui Elastic Component Cloud atau yang kita kenal dengan EC2 ya, yang nantinya akan memungkinkan si pengguna untuk menyewa server secara visual ya sesuai dengan kebutuhan mereka nantinya. Oke, kemudian kita akan masuk ke platform. Nah, platform ini merupakan suatu lapisan ya di atas infrastruktur ya, yang nanti akan menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, menguji dan mendistribusikan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. Nah, di dalam cloud computing layer ini biasa kita kenal dengan PaaS ya, atau Platform as a Service. Ya, nah komponen dari platform ini biasanya yang pertama itu alat pengembangan ya, alat pengembangan. Nah, platform dia akan menyediakan berbagai alat seperti ada sistem operasi, kemudian ada pengembangan perangkat lunak atau SDK, basis data, dan sebuah framework. Nah, nantinya semua ini akan membantu pengembang ya untuk membangun aplikasi yang lebih efisien, gitu ya. Nah, kemudian ada pengelolaan oleh penyedia cloud. Nah, platform ini nanti akan memungkinkan si pengembang ya untuk fokus pada pembuatan aplikasi ya. Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya ya seperti server dan penyimpanan nanti akan ditangani oleh si penyedia cloud. Contohnya misalnya ini ya, ada Google App Engine ya, atau Microsoft Azure ya. Microsoft Azure App Service yang akan menyediakan dan mendukung atau mengembangkan aplikasi seperti web dan mobile sehingga nantinya si pengembang tidak perlu memikirkan pemeliharaan server atau perangkat keras ya. Nah, itu untuk platform. Lalu ada untuk aplikasi. Nah, aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang dapat diakses oleh si pengguna melalui internet dan di host dari cloud. Nah, layanan ini ya, layanan aplikasi ini dalam cloud ini dikenal sebagai SaaS atau Software as a Service yang nanti merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan si pengguna akhir. Nah, komponen dari aplikasi ini ya, ini ya berbagai jenis aplikasi lunak. Nah, SaaS ini akan mencakup berbagai aplikasi yang mulai dari aplikasi produktivitas seperti Google Workspace dan Microsoft Office 365 hingga perangkat lunak manajemen bisnis seperti ada Salesforce dan SAP. Nah, kemudian dia ini ya ada akses langsung tanpa instalasi. Nah, dengan SaaS ini nantinya si pengguna dia tidak perlu untuk mengunduh atau menginstal aplikasi di perangkat mereka gitu ya. Nantinya aplikasi ini dapat diakses secara langsung melalui sebuah browser atau aplikasi si klien. Yang nanti yang membuatnya mudah diakses dari mana saja. Contohnya itu misal ada seperti email, kemudian ada apa? Ya, email ya. Email ini merupakan layanan ASS yang nanti memungkinkan pengguna untuk mengakses email tanpa kita perlu mengolah server email kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada diagram ya, diagram atau komponen gambar cloud ya. Nah, diagram atau gambar komponen cloud ini untuk memudahkan ya pemahaman
tampilan diagram yang menunjukkan sebuah hierarki dari komponen cloud ini. Yang pertama ini ada fondasi cloud. Nah, ini merupakan infrastruktur ya. Itu nanti ada server, kemudian jaringan dan tempat penyimpanan atau storage ya. Lalu ada lapisan tengah. Nah, ini kita sebut dengan platform ya atau alat pengembangan basis data. Kemudian ada framework. Kemudian ada lapisan atas. Nah, ini biasanya aplikasi ya, software yang digunakan nantinya untuk pengguna si akhir. Nah, diagram ini nantinya dapat ditampilkan dalam tiga lapisan bertumpuk ya, yang nanti akan menunjukkan bagaimana setiap komponen cloud ini akan mendukung lapisan di atasnya. Dengan cara ini nantinya para si pengguna ya atau audiens nanti dapat melihat bahwa sebuah infrastruktur adalah fondasi ya untuk platform dan platform nantinya akan mendukung pembuatan serta pengelolaan aplikasi bagi si pengguna akhir. Oke, nah ini ada diagram ya. Diagram atau gambar komponen dari cloud ya yang saya jelaskan yang tadi ya. Tadi dia dibikin bertingkat ya. Yang pertama itu ada fondasi ya, kemudian itu ada lapisan tengahnya dan terakhir itu ada lapisan paling atas. Jadi dia saling mendukung antara satu sama yang lainnya. Oke, kemudian masuk ke poin ketiga ya. Ini ada manfaat cloud computing. Nah, di slide ini kita akan menjelaskan ya berbagai manfaat utama ya dari cloud computing. Yang nanti akan membuat menjadi pilihan populer di kalangan individu, perusahaan dan industri di seluruh dunia. Nah, cloud computing ini akan menawarkan sejumlah keuntungan dalam hal baik itu biaya, kemudian fleksibilitas, aksesibilitas, keamanan dan penerapan di berbagai sektor industri. Oke, nah ini ya, pertama ada penghematan biaya. Nah ini merupakan salah satu manfaat utama dari cloud computing yang adalah pengurangan biaya operasional yang sifatnya itu signifikan. Ya, nah dengan layanan cloud, nantinya perusahaan dia tidak perlu lagi ya untuk membeli atau memelihara perangkat keras ya, seperti server yang apa, seperti server fisik gitu ya. Nah nantinya ini merupakan yang sangat mahal ya nantinya si penyedia cloud ini ya seperti AWS, kemudian Microsoft Azure atau Google Cloud nanti akan menawarkan layanan yang berbasis pay as you go ya. Nanti di mana si pengguna dia hanya membayar sesuai dengan penggunaan layanan. Nah, biasanya biaya yang dihemat ya dari pemeliharaan dan upgrade dapat dialihkan untuk pengembangan bisnis dan inovasi. Nah, dengan demikian nantinya si cloud akan memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus terhadap pengembangan produk atau nantinya bisa juga strategi ya tanpa khawatir soal sebuah infrastruktur atau keamanannya nantinya. Lalu ada skabilitas sumber daya. Nah, nantinya ini cloud computing nanti akan memungkinkan sebuah fleksibilitas tinggi ya dalam hal skala sumber daya. Nah, perusahaan nanti dapat ya untuk menambah atau mengurangi sebuah kapasitas dari penyimpanan dan komputasi mereka sesuai dengan kebutuhan, baik secara otomatis maupun yang manual. Nah, hal ini nantinya sangat penting ya bagi bisnis dengan kebutuhan yang bervariasi, seperti e-commerce ya yang mengalami peningkatan permintaan selama musim diskon gitu ya. Nah, si cloud computing ini nanti akan memungkinkan untuk peningkatan kapasitas secara cepat tanpa jeda waktu gitu ya. Sehingga nantinya perusahaan dia bisa menangani lonjakan lalu lintas tanpa terjadi suatu masalah. Nah, skabilitas ini nanti akan membantu bisnis kecil ya untuk mengembangkan tanpa investasi awal yang besar di dalam sebuah infrastruktur dan nantinya akan mendukung perusahaan besar untuk menyesuaikan sumber daya mereka dengan permintaan yang sifatnya fluktuatif gitu ya. Oke, kemudian ada akses global. Nah, ini data dan aplikasi nanti akan disimpan di cloud ya. Nanti dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat selama ada koneksi internet. Gitu ya. Nah, nantinya hal ini nanti akan memungkinkan karyawan untuk bekerja itu dari mana saja ya. Kemudian mendukung dia pun juga mendukung model kerja jarak jauh ya, dan memungkinkan nantinya sebuah kolaborasi global ya dalam waktu yang nyata gitu ya. Nah, akses global ini nantinya juga akan mempercepat bagaimana suatu proses kerja ya. Kemudian dia meningkatkan fleksibilitas karyawan dan mendukung kolaborasi lintas departemen dan lokasi. Nah, misalnya seorang karyawan dia dapat mengakses data penting ya dari laptop tanpa dalam perjalanan atau menggunakan aplikasi perusahaan itu yang melalui smartphone saat rapat di luar kantor ataupun nanti di rumah. Nah, hal ini nantinya akan membantu dalam mengambilan keputusan yang lebih cepat dan respon ya, dan yang lebih baik terhadap situasi bisnis yang berubah. Nah, itu ya. Jadi itu manfaat dari sebuah cloud.
Oke, kemudian dari segi keamanan dan perlindungan data ya. Nah, si penyedia cloud yang besar ini biasanya dia menawarkan sebuah standar keamanan yang lebih tinggi ya dibandingkan penyimpanan lokal yang sifatnya tradisional. Cloud ini akan menyediakan sebuah fitur keamanan seperti ada enkripsi data, kemudian ada firewall, kemudian autentifikasi multifaktor, serta nanti pemantauan keamanan secara 24 jam gitu ya. Nah, si cloud ini nanti juga akan menyediakan sebuah mekanisme pemulihan data ya jika terjadi kegagalan perangkat keras atau bencana alam. Sehingga nantinya dia akan mengurangi sebuah risiko kehilangan data yang penting. Nah, banyak penyedia layanan cloud ya juga menjalankan pembaruan keamanan otomatis dan memperkuat sistem mereka ya terhadap ancaman baru gitu ya. Dan nantinya ini akan memberikan sebuah sifat yang tenang ya bagi sebuah perusahaan bahwa data mereka itu akan dilindungi ya dan bahkan nanti jika ada serangan cyber atau pelanggaran keamanan. Oke, kemudian di sini ada penggunaan di perusahaan ya atau sektor industri untuk di dalam penggunaan cloud computing. Nah, yang pertama ini ada tentang di e-commerce. Nah, e-commerce ini ya, perusahaan e-commerce besar seperti ada Amazon, kemudian Alibaba, dia menggunakan cloud computing ya untuk melayani jutaan pengguna secara bersamaan. Terutama saat ada terjadinya diskon besar-besaran ya, nantinya dengan cloud mereka dapat menangani lonjakan lalu lintas dengan lancar dia tanpa ada satu gangguan. Kemudian ini ada perbankan. Nah, sektor ini akan memanfaatkan cloud ya untuk menyimpan data nasabah dengan aman. Kemudian mengelola transaksi secara real time dan menganalisa data untuk memahami pola transaksi. Nah, cloud juga dia akan mendukung pertumbuhan perbankan digital ya tanpa memerlukan sebuah infrastruktur fisik yang besar. Kemudian ada dari segi kesehatan. Nah, ini biasanya ya rumah sakit dan pusat kesehatan dia menggunakan cloud ya untuk rekam menyimpan rekam medis elektronik ya atau electronic health record yang nantinya dapat diakses oleh si tenaga medis ya dan kapan saja dan di mana saja. Nah, nanti ini akan mempermudah sebuah kolaborasi ya antar fasilitas medis dan memastikan data pasien itu selalu terbaru atau terupdate ya setiap pasien itu datang. Jadi ya rumah sakit akan mengetahui riwayat dari pasien. Kemudian ada pendidikan. Nah, untuk di pendidikan ya, terutama untuk di universitas atau lembaga pendidikan ya, yang lainnya dia menggunakan cloud untuk menyiapkan atau menyediakan materi pembelajaran secara online ya, yang nantinya akan mendukung pembelajaran jarak jauh dan untuk membantu pengajar untuk menyimpan materi kuliah serta mengolah nilai dengan lebih yang efisien. Nah itu ya beberapa sektor ya sektor baik itu di dunia pendidikan, kemudian perbankan dan kesehatan ya dia sudah menggunakan cloud di dalam mengolah datanya. Nah, kita masuk ke poin keempat, ini ada jenis cloud computing. Nah, di saat ini, saya akan menjelaskan ya, tiga model utama layanan cloud computing, yaitu ada, yang sebelumnya sudah saya bahas sebelumnya, itu ada IaaS, kemudian ada PaaS, dan SaaS. Nah, masing-masing ini memiliki, atau jenis lain ini yang menawarkan tingkat kontrol dan fleksibilitas yang berbeda ya dari si pengguna. Nanti ini akan tergantung pada kebutuhan dan peran si pengguna ya dalam mengembangkan atau mengkonsumsi dari teknologi. Nah, kita masuk ke poin pertama ya. Ini ada infrastruktur as a service. Nah, ini merupakan sebuah model layanan cloud ya, di mana nantinya penyedia dia akan menawarkan sebuah infrastruktur dasar gitu ya. Nah, seperti itu ada server, kemudian penyimpanan dan jaringan yang nanti dapat diakses melalui internet. Nah, pengguna nanti akan memiliki kendali penuh ya atas infrastruktur virtual ini, termasuk itu ada instalasi sistem operasi, kemudian perangkat lunak dan aplikasi yang dibutuhkan. Nah, fungsi dari IaaS ini adalah perusahaan dia tidak perlu lagi ya untuk membeli atau memelihara perangkat keras secara fisik, sehingga ini lebih cocok bagi perusahaan yang ingin memiliki kendali penuh atas infrastruktur dia tanpa harus berinvestasi pada perangkat kelas. Nah, kelebihannya adalah yang pertama ya, dia lebih fleksibilitas tinggi ya, dan kontrol penuh terhadap si sumber daya. Kemudian untuk segi pembayaran dia berdasarkan penggunaan ya, per jam ataupun nanti juga bisa per bulan. Nah, kemudian dia dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh penyedia dari IaaS ini ada AWS ya. Nah, AWS ini merupakan layanan dari IaaS ya, dari AWS yang akan menyediakan server virtual yang nanti dapat dikonfirmasi dan diskalakan ya sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, pengguna nanti dapat memilih jenis instan ya atau konfigurasi CPU, RAM, penyimpanan dan sistem operasi yang diinginkan. Oke, kemudian ada Google.
Computed Engine ya atau GCE. Dan ini merupakan layanan IaaS ya dari Google Cloud yang akan menawarkan sebuah instansi mesin virtual di pusat data Google. Nah, si GCE ini ya nanti akan mendukung berbagai sistem operasi ya dan nanti akan menyediakan sebuah alat manajemen otomatis untuk meningkatkan fleksibilitas dan kontrol dari si pengguna. Lalu yang ketiga ada Microsoft Azure Virtual Machine. Nah ini biasanya layanan ini ya dia akan menyediakan mesin virtual di cloud. Yang nanti akan memungkinkan si pengguna ya untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi sesuai dengan referensi mereka ya. Kemudian si Azure juga ini akan mendukung sebuah platform baik itu untuk Windows ataupun Linux gitu. Nah, kita masuk ke berikutnya. Ini ada PaaS ya. Ini merupakan suatu model layanan cloud ya yang nanti akan menyediakan platform pengembangan untuk membangun, menguji, dan menyebarkan aplikasi. Nah, platform ini mencakup itu ada sistem operasi, lalu ada basis data, server, dan alat-alat pengembang lainnya. Yang semuanya itu akan di-host di cloud ya, dan kemudian dikelola oleh si penyedia layanan. Nah, fungsi dari PaaS ini nantinya akan memungkinkan si pengembang ya untuk dia fokus ya pada pembuatan dan pengembangan aplikasi ya, tanpa nantinya dia perlu khawatir tentang bagaimana untuk pengelolaan sebuah infrastruktur. Nah, dengan adanya PaaS ini nantinya akan sangat membantu ya di dalam untuk meningkatkan sebuah produktivitas pengembangan aplikasi ya dengan menjadikan beberapa alat atau layanan yang diperlukan. Nah, kelebihannya adalah yang pertama itu dia akan mengurangi beban sebuah manajemen infrastruktur karena semua perangkat keras dan manajemen ini akan dikelola oleh si penyedia cloud gitu ya. Lalu dia kedua itu mempercepat proses pengembangan dan peluncuran dari aplikasi. Ketiga adalah memberikan akses ke berbagai alat pengembangan ya, kemudian mempercepat sebuah inovasi. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh penyedia dari PaaS ini ada Google App Engine ya. Ini merupakan yang ini ya layanan dari PaaS yang nanti memungkinkan pengembang ya untuk membangun dan menyebarkan aplikasi tanpa kita perlu mengelola server atau infrastruktur dasar lainnya. Nah, si Google App Engine ini akan mendukung ya berbagai bahasa pemrograman dan framework seperti ada Python, kemudian Java dan Node.js yang nanti akan menyediakan beberapa alat ya untuk mempercepat pengembangan dari aplikasi. Lalu yang kedua ada Microsoft Azure App Service. Nah, ini nanti akan menyediakan sebuah platform ya bagi si pengembang untuk membangun aplikasi web dan aplikasi seluler. Nah, Azure App Service dia akan menawarkan sebuah integrasi yang kuat ya dengan alat-alat pengembang Microsoft seperti ada Visual Studio dan nanti akan mendukung sebuah otomasi pengujian serta penyebaran aplikasi secara cepat. Nah, lalu ketiga ini ada Heroku. Nah, ini Heroku adalah salah satu platform ya, salah satu platform PaaS yang paling terbaru ya atau paling populer saat ini ya terutama di kalangan startup ya nantinya untuk dan pengembang individu. Nah, si Heroku ini ya dia akan menyediakan sebuah platform sederhana ya untuk menyebarkan aplikasi itu berbasis Python. Kemudian ada Ruby, Java, dan bahasa pemrograman lainnya. Nanti akan memungkinkan si pengembang untuk langsung memfokuskan pada pengembangan dari aplikasi. Oke, kemudian ini ada SaaS ya. Ini merupakan suatu model layanan cloud ya, di mana nantinya perangkat lunak ya atau aplikasi ini akan di-host di cloud dan langsung nanti dapat diakses ya oleh si pengguna akhir melalui sebuah internet. Nah, biasanya ini bisa melalui sebuah browser ya atau aplikasi klien. Nah, SaaS ini ada merupakan layanan cloud yang paling umum yang digunakan oleh si pengguna sehari-hari ya. Nah, fungsinya adalah dia akan memungkinkan si pengguna ya untuk menggunakan aplikasi tanpa kita perlu menginstal ya, atau memelihara perangkat lunak tersebut di perangkat mereka nantinya. Nah, aplikasi SaaS ini akan diakses secara langsung dari si server penyedia layanan. Nah, kelebihan dari SaaS ini adalah dia mudah diakses ya dari mana saja dia tanpa kita perlu instalasi perangkat lunak. Kemudian nantinya ya penyedia cloud ini akan bertanggung jawab ya atas pembaruan, keamanan dan pemeliharaan. Nah, biasanya ini cocok ya untuk pengguna akhir dan perusahaan yang memerlukan akses ke aplikasi dia tanpa perlu mengelola perangkat lunak atau infrastruktur jadinya. Oke, nah ini ada contohnya. Ini ada contoh Workspace ya. Ini merupakan ini yang menyediakan berbagai aplikasi produk ya seperti ada Gmail, kemudian Google Drive, lalu Google Doc, Google Meet, kemudian dan lain sebagainya. Nantinya ini akan memungkinkan ada sebuah kolaborasi secara real time di mana nanti pengguna dapat bekerjasama ya pada dokumen yang sama dari berbagai lokasi. Lalu kedua ada Microsoft Office 365. Nah, ini akan menyediakan sebuah akses ya ke aplikasi seperti Word, lalu ada Excel, PowerPoint, dan Outlook melalui internet. Nah, selain
versi desktop ya, Office 365 ini juga dia memiliki aplikasi web ya. Yang nanti memungkinkan pengguna untuk mengakses file dan bekerja dari mana saja. Lalu ada Salesforce. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi SaaS ya yang terbuka untuk sebuah Customer Relationship Management ya atau CRM. Nah, dengan Salesforce ini nantinya perusahaan dia dapat mengelola ya hubungan baik itu hubungan antara pelanggan, kemudian penjualan dan kampanye pemasaran di dalam satu platform yang sifatnya integritas. Oke, kemudian kita masuk ke poin kelima ya. Ini ada model penerapan dari cloud computing. Nah, saat ini kita akan membahas ya berbagai macam model penerapan cloud computing ya, termasuk itu ada public cloud, kemudian ada private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Nah, masing-masing model ya, dia memiliki sebuah karakteristik ya, kelebihan dan kekurangannya yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari si pengguna. Nah, di slide nomor 5 nih, kita akan mencakup ya bagaimana ilustrasi atau diagram ya untuk memperjelas perbedaan dari keempat model tersebut ya. Ada public cloud, kemudian privat, hybrid, dan community. Nah, kita masuk ke pertama, ini ada public cloud. Nah, public cloud ini ya merupakan layanan cloud ya yang tersedia secara umum bagi publik ya. Nah, dalam modul ini penyedia layanan cloud menawarkan sumber daya seperti server, kemudian penyimpanan dan aplikasi kepada berbagai pengguna di internet. Nah, semua pengguna nantinya akan ini ya, semua pengguna ya berbagai infrastruktur yang sama ya. Dan data nanti akan disimpan di server milik si penyedia layanan cloud. Nah, karakteristik dari si public cloud ini ya, yang pertama itu dia sumber daya itu dibagi ya, dibagi dengan pengguna lain gitu ya. Kemudian infrastruktur dikelola itu sepenuhnya oleh si penyedia cloud. Kemudian dia umumnya itu lebih terjangkau ya karena biaya infrastruktur dibagi ya di antara banyak si pengguna. Keuntungannya adalah dia biayanya lebih rendah ya karena pengguna hanya membayar sesuai dengan penggunaan. Kemudian kemudahan akses dan skalabilitas ya terutama bagi bisnis kecil dan menengah. Nah, contohnya misalnya ada AWS, kemudian ada Google Cloud Platform dan Microsoft Azure. Nah, kemudian kita masuk ke private cloud. Nah, ini merupakan layanan cloud yang dirancang khusus untuk satu organisasi saja, baik itu untuk dikelola secara internal ataupun oleh pihak ketiga. Nah, infrastruktur dan layanan ini hanya dapat diakses oleh organisasi tersebut ya, dan tidak dibagikan dengan pengguna lain. Nah, karakteristik dari si privat ini, misalnya infrastruktur cloud ini bersifat eksklusif ya untuk satu organisasi, dan dapat dikelola secara internal maupun oleh si penyedia eksternal. Nah, tingkat keamanan dan privasi ini lebih tinggi ya karena dia akses cuma terbatas. Nah, keuntungannya adalah kita dapat ya mengontrol secara penuh ya atas data, kemudian keamanan dan kepatuhan aturan dari si cloud tersebut. Kemudian dia sangat cocok ya untuk organisasi yang berurusan dengan data yang sifatnya sensitif ya seperti industri keuangan ataupun pemerintahan. Nah, contohnya ya, contoh penerapan dari private cloud ini misalnya sebuah bank ya atau lembaga keuangan yang nantinya memerlukan sebuah kontrol penuh atas data si pengguna. Nah, perusahaan besar ini akan memiliki ya kebutuhan kepatuhan atau keamanan yang tinggi ya. Jadi ada beberapa aturan yang berlaku ya untuk dari cloud ini. Kemudian ada hybrid cloud. Nah, eh, karakteristik ya dari si hybrid cloud ini nantinya akan si ini ya. Pertama ini dia menggunakan campuran baik itu dari si public dan si private cloud. Nah, nantinya memungkinkan organisasi itu untuk menyimpan data yang sifatnya sensitif ya di private cloud dan data umum untuk di public cloud. Nah, ini cocok ya. Cocok untuk beban kerja yang sifatnya fluktuatif ya, seperti ada e-commerce yang memiliki lonjakan trafik musiman gitu ya. Lalu ada keuntungannya ya kalau kita menggunakan si hybrid cloud ini misalnya pertama itu dia fleksibilitas ya untuk mengelola data yang sifatnya sensitif ya secara aman sekaligus dia memanfaatkan skala public cloud ya untuk menghemat biaya. Lalu optimal untuk perusahaan dengan kebutuhan bekerja yang dapat berubah. Kemudian contoh penerapan situs e-commerce yang nantinya akan menyimpan data pelanggan di private cloud ya, dan nanti akan menggunakan public cloud untuk situs utama ya guna untuk menangani lalu lintas yang tinggi atau lalu lintas yang cukup padat gitu ya. Oke, kemudian ada community cloud. Nah, ini merupakan suatu model di mana infrastruktur cloud ini akan dibagi ya oleh beberapa organisasi yang nanti akan memiliki kebutuhan atau tujuan yang sama, seperti dalam hal kepatuhan, kemudian keamanan dan atau regulasi ya. Nah, biasanya ini dikelola oleh satu organisasi atau oleh pihak ketiga gitu ya. Nah, karakteristik dari si Community cloud ini biasanya ini ya, episode cloud ini dibagi oleh beberapa organisasi ya yang nanti akan memiliki kebutuhan yang sama gitu ya. Nah, umumnya ini bisa digunakan oleh organisasi di dalam
sektor tertentu ya, seperti kesehatan ataupun pendidikan. Lalu untuk sumber daya, keamanan dan kebijakan akses ini akan disesuaikan dengan kebutuhan bersama organisasi tersebut. Nah, keuntungan dari community cloud ini bisanya ini ya, biaya ini dapat dibagi ya antara beberapa organisasi ya. Ini kan sesuai untuk organisasi yang memiliki persyaratan kepatuhan yang sama. Lalu contoh penerapannya nih ya, contohnya misalnya nih ya, ada beberapa rumah sakit ya yang berbagi cloud untuk menyimpan data pasien dengan menerapkan beberapa aturan yang terhadap regulasi kesehatan. Misalnya ada HIPAA ya, itu ada suatu komunitas di Amerika Serikat ya. Sedangkan untuk di kampus dia menggunakan community cloud ya untuk berbagi aplikasi data dan penelitian gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke 6. Ini ada keamanan cloud computing. Nah, di saat ini kita akan membahas ya aspek keamanan dalam cloud computing ya, yang nanti ini akan meliputi ada risiko yang terlibat, kemudian langkah-langkah perlindungan data, keamanan fisik, dan data ya di sisi penyedia cloud. Saat ini kita akan coba praktik ya seperti enkripsi data dan kontrol akses. Nah, keamanan ini menjadi faktor penting ya di dalam cloud computing karena nanti data ini berada di luar kontrol langsung si pengguna ya, sehingga nanti akan mengandalkan sebuah penyedia cloud ya untuk menjaga perlindungan dari data kita. Nah, kita akan masuk ke pertama ya, ini ada risiko yang terlibat ya di dalam sebuah cloud computing. Nah, pertama ini ya ada akses tidak sah. Nah, data yang disimpan di cloud ini biasanya itu rentan ya terhadap akses yang tidak sah ya jika kontrol akses tidak diterapkan dengan baik. Nah, biasanya si pengguna atau pihak luar dia akan memperoleh kredensial yang dicuri ya dapat mengakses data secara ilegal. Lalu ada serangan cyber. Nah, serangan cyber ini merupakan layanan cloud yang sering menjadi target dari serangan cyber. Seperti itu ada serangan DDoS ya atau distribution denial of service. Lalu ada ransomware dan inject SQL. Nah, serangan-serangan ini biasanya dapat menyebabkan pencurian data ya atau kerusakan pada data yang disimpan. Nah, lalu yang ketiga ini ada kehilangan data dan pemulihan. Nah, data di cloud ini juga akan berisiko hilang ya, baik itu karena kegagalan sistem, kemudian kesalahan manusia atau sebuah serangan. Nah, dengan memiliki kemampuan ya untuk memulihkan data itu sangat penting ya untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis. Makanya sekarang itu banyak ya pelatihan-pelatihan yang pelatihan tentang cyber security ya itu untuk melindungi data kita dari suatu serangan. Kemudian itu ada keterbatasan kontrol fisik. Nah, maksudnya adalah karena data disimpan di server ya milik si penyedia cloud, maka si pengguna seringkali dia tidak memiliki sebuah kontrol fisik atas perangkat penyimpanannya. Artinya, si pengguna dia harus bergantung ya pada tingkat keamanan dan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud gitu ya. Jadi ini ya keterbatasan kalau kita menggunakan pihak ketiga ya untuk menyimpan data kita di cloud itu ya. Ini langkah-langkah ya untuk melindungi data di cloud ya. Nah, pertama ini ada autentifikasi ganda ya. Nah, ini biasanya ya merupakan langkah paling penting ya untuk memastikan hanya si pengguna ya, pengguna yang sah yang dapat mengakses data. Karena dengan adanya dua FA ini nanti pengguna akan diminta ya untuk memasukkan dua jenis uh, kredensial atau password yang berbeda ya, seperti ada kata sandi, kemudian ada kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui perangkat si pengguna, gitu ya. Nah, kemudian ada pemantauan aktivitas dan audit keamanan. Nantinya ini berguna ya. Di cloud ini akan sangat penting ya untuk mendeteksi sebuah potensi keamanan. Ya, log audit ini yang terperinci ya nanti akan memberikan gambaran atau memberikan jejak aktivitas ya yang bisa ditinjau ya untuk memastikan keamanan dari suatu data. Lalu ada pembuatan backup ya dan rencana pemulihan bencana. Nah, ini nantinya dia akan melakukan sebuah backup data ya secara rutin dan memiliki rencana rencana pemulihan bencana ya. Ini merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi sebuah risiko kita kehilangan data. Nah, menyimpan cadangan data ya di lokasi berbeda ini merupakan dari data utama ya untuk membantu menjaga data kita tetap aman ya jika terjadi suatu masalah gitu ya. Makanya banyak perusahaan e-commerce itu dia menanamkan datanya itu di berbagai wilayah ya untuk menghindari terjadi suatu kerusakan atau pencurian data. Nah, kemudian ini ada menggunakan layanan cloud ya yang patuh atau uh, patuh terhadap aturan atau dari regulasi. Nah, ini ya cloud ini akan menyediakan ya atau penyedia cloud ini dia harus mematuhi sebuah standar keamanan ya yang
yang sifatnya regulasi Indonesia, misalnya itu ada sertifikasi ISO 27001 ya, atau kepatuhan terhadap GDPR atau HIPAA yang nanti akan memberikan keamanan ya tambahan dan meningkatkan suatu kepercayaan. Kemudian ada keamanan fisik ya, keamanan fisik dan data dari provider. Nah, pertama ini ada keamanan fisik di pusat data. Nah, ini eh, biasanya ya penyedia layanan cloud ini memiliki pusat data dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Nah, pusat data ini akan dilengkapi ya dengan sistem pemantauan 24 jam, kemudian kontrol akses fisik yang ketat, lalu ada pengawasan CCTV. Serta ini ya sistem deteksi perangkat dan bencana. Nantinya akses ke pusat data ini sangat terbatas sehingga nanti hanya personel yang berwenang yang dapat akses perangkat tersebut. Lalu ini kedua ya ada pencadangan listrik ya dan sistem pendingin. Nah ini ya untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar maka si pusat data ini ya dia harus memiliki sebuah sistem cadangan daya seperti UPS, kemudian generator serta sistem pendingin yang baik ya. Nantinya hal ini untuk menjaga agar perangkat ya perangkat keras ini tetap berfungsi dengan baik ya dalam kondisi yang optimal gitu ya. Kemudian ada isolasi data dan multi tenancy ya. Nah ini di dalam cloud ya ini data sering dibagi ya antara banyak si pengguna ya. Itu kita kenal sebagai multi tenancy ya. Nah ini biasanya setiap penyedia cloud ini akan menggunakan berbagai teknik isolasi data ya seperti ada virtualisasi dan segmentasi jaringan ya, untuk memastikan bahwa data dari satu pengguna ini tidak bisa diakses oleh si pengguna lain, gitu ya. Nah, oke. Nah, terima kasih ya atas partisipasi adik-adik semua, adik-adik mahasiswa semua ya. Dalam pertemuan hari kita semoga materi yang kita bahas mengenai dasar-dasar cloud computing ini ya, dan berbagai jenis layanan cloud ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya mengenai teknologi yang semakin berkembang pesat ya. Kemudian perlu diingat juga ya bahwa dengan kita memahami ya beberapa konsep dari dasar dasar cloud ini merupakan sebuah fondasi penting ya untuk dapat mengikuti tren dan inovasi teknologi di masa depan. Nah, terakhir ini ya, selamat belajar, kemudian tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi ya, di mana nanti kita akan melanjutkan pembahasan mengenai berbagai macam teknologi ya, yang terutama diterapkan di dalam dunia apa di dunia saat ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.